Di awal film kita diperlihatkan ketika beberapa teroris menangkap 3 pasukan khusus. Teroris itu menyiksa seorang pasukan bernama Jesse. Di saat para teroris lengah, Jesse langsung membunuh mereka dengan kecepatan bertarungnya. Tiba-tiba salah satu teroris mengaktifkan bom. Untungnya mereka berhasil melompat keluar dengan luka berat akibat serpihan ledakan. Dan ternyata itu hanyalah sebuah mimpi masa lalu Jesse saat ia masih bertugas di perbatasan. Di sini istri Jesse bernama Elisa mengeluh tentang pekerjaan Jesse yang terus berada di luar, bahkan jarang menemani kedua anaknya. Jesse mengatakan kalau dari sekarang ia akan mengajak 2 anaknya pergi bersamanya ke tempat kerja. Di dapur terlihat 2 anak Jesse bernama Ryan dan Mara sedang berdebat. Jesse segera menawarkan 2 tiket untuk ikut bersamanya ke pertandingan basket di tempat kerja. Setelah tiba di stadion, Jesse memberitahu kedua anaknya kalau beberapa orang penting seperti wali kota dan gubernur akan hadir. Begitu juga dengan pemilik stadion bernama Diana Smart. Beberapa saat kemudian, Diana Smart bersama kekasihnya bernama Millie tiba di stadion. Sedangkan di ruang keamanan terlihat satu layar CCTV bermasalah. Kepala keamanan bernama Delvin memerintahkan anak buahnya memanggil teknisi. Di lorong stadion, Jesse bertemu temannya bernama Gus. Jesse langsung memperkenalkan Ryan dan Mara kepada Gus. Kemudian Jesse mengajak mereka ke kantor keamanan. Dan di sana juga ada Delvin yang memberitahu bahwa tidak akan ada senjata yang bisa memasuki stadion. Beberapa saat kemudian banyak teknisi tiba. Penjaga mengonfirmasi kedatangan teknisi dan Delvin meminta mereka semua masuk. Di saat pertandingan akan dimulai, 2 penonton membuat masalah. Jesse langsung membawa mereka menjauh dari sana. Berpindah ke Millie dan Diana, wali kota bersama gubernur menyambutnya. Namun terlihat Millie tidak menyukai gubernur karena menyebutnya sebagai penjaga keamanan. Di sisi lain, kelompok teknisi yang dipimpin pria bernama Job Davis ternyata bukan teknisi, melainkan teroris yang ingin membajak stadion. Di sebuah ruangan, mereka mempersiapkan persenjataan lengkap dan berpura-pura sebagai petugas keamanan baru. Setelah itu, anak buah Job mulai menghajar beberapa penjaga hingga membunuhnya. Di saat Jesse sendirian, Gus muncul hingga membuatnya kaget. Setelah itu, Jesse bergegas pergi ke tempat duduk untuk menemui anaknya. Di ruangan pemilik, terlihat Diana dan yang lainnya memasuki ruangan tersebut agar bisa melihat pertandingan dari atas. Berpindah ke Job bersama 2 anak buahnya bernama Beta dan PSI. Job membunuh 1 penjaga dan mereka langsung memasuki ruangan pemilik. Job mengatakan kalau mereka bukan penjaga. Setelah Job mengeluarkan senjatanya, Millie malah menganggap itu hanya sebuah lelucon. Job langsung mengatakan tujuannya adalah uang $1 miliar milik Diana. Gubernur mencoba mengancam Job dengan jabatannya sebagai gubernur negara bagian. Namun Job langsung menembaknya hingga tewas. Di kursi penonton, Mara menanyakan kepada Ryan kapan ayahnya kembali. Karena Ryan tidak peduli, Mara meninggalkan Ryan pergi ke toilet keamanan. Setelah memasuki toilet, ia melihat 2 anak buah Job sedang menghajar penjaga keamanan. Ketika melihat Mara, anak buah Job bernama Omega menangkap dan meminta rekannya membawa Mara ke hadapan Job. Di ruang pemilik, PSA meminta Diana memasukkan PIN keamanan untuk mentransfer Digicoin senilai $1 juta. Saat itu, anak buah Job bernama Gamma memberitahu bahwa pengacak komunikasi sudah dipasang dengan baik. Di kursi penonton terlihat Jesse menghampiri Ryan dan menanyakan tentang Mara. Ryan mengatakan kalau Mara pergi ke toilet. Lanjut, Jesse mencari Mara karena kartu VIP yang dipegangnya memiliki chip pelacak. Sedangkan di ruang kontrol, semua koneksi tablet keamanan telah terputus kecuali milik Jesse. Mendengar ada yang masuk, Omega memberikan kartu VIP milik Mara kepada rekannya dan membawa Mara pergi. Saat Jesse memasuki sebuah ruangan, seseorang muncul. Dengan refleks, Jesse langsung memukulnya.
Setelah menyadari kalau pria yang ia pukul adalah musuh, Jesse langsung menghajarnya hingga tewas. Tiba-tiba Gus kembali muncul. Gus memberitahu kalau banyak orang baru telah menjadi keamanan. Namun Jesse tidak memperdulikannya. Dia hanya fokus mencari di mana keberadaan Mara. Berpindah ke ruang pemilik, Job terlihat sangat senang setelah PSC selesai mengurus aluran komunikasi. Di sini, Diana mulai mengingat siapa sebenarnya Job Davis. Ia adalah mantan CIA kontra terorisme. 3 tahun lalu, Job salah target. Ia mengira rumah keluarga Amerika sebagai sarang teroris. Ia menyerang rumah itu menyebabkan suami istri dan 2 anak tewas. Dia adalah orang yang menyewa tim pengacara untuk menuntut tim Job Davis. Jadi alasan Job datang ke stadion adalah untuk membalas dendam kepada Diana. Di lorong stadion, Jesse bernama Gus melihat 2 musuh bersenjata. Untungnya Gus segera membawa Jesse bersembunyi di tempat yang aman. Di ruang itu, Jesse berpikir kalau kelompok bersenjata itu seperti teroris yang ada di film. Namun Jesse tidak memperdulikannya. Ia hanya bertanya di mana jalur jalan keluar yang aman. Sedangkan Mara yang mencoba kabur dengan bersembunyi di sebuah ruangan. Namun Omega tetap bisa menangkapnya. Di jalan, mereka menemukan anak buah Job bernama Gamma. Dengan percaya diri, Gus mendekatinya. Namun Gamma langsung menendangnya. Melihat itu, Jesse segera menghajar Gamma hingga sekarang. Jesse bertanya di mana Mara. Gamma hanya tertawa. Ia mengatakan kalau semuanya sudah terlambat. Di sini, Gus tidak sengaja menjatuhkan senjatanya. Gamma langsung mengambil senjata itu dan ia malah menembak kepalanya sendiri hingga tewas. Lanjut, mereka melihat bom yang dipasang Gamma. Untungnya, dengan pengalaman militernya, Jesse berhasil menjinakkan bom tersebut. Gus berpikir untuk keluar meminta bantuan. Namun Jesse tidak ingin banyak orang tewas ketika keluar dari stadion karena bom itu akan meledak jika mereka melewati pintu keluar. Gus memperlihatkan peta gambar stadion. Jesse berpikir untuk menjinakkan semua bom yang telah dipasang Gamma. Untuk menghemat waktu, Gus langsung menjalankan pergi menggunakan mobil listrik miliknya. Berpindah ke Job, terlihat ia sangat marah karena perbuatan Diana kepadanya. Job memberikan Diana senjata dan memintanya menembak salah satu wali kota atau kekasihnya milik. Ketika Job ingin menembakkan senjata di tangan Diana, PSC mengatakan prosesnya sudah berjalan sesuai rencana. Ternyata di stadion itu terdapat 7 bom yang masih aktif. Job langsung menghubungi Gamma dan Jesse langsung menjawabnya. Jesse memberitahu bahwa ia akan menemukan Job secepatnya. Dengan itu, Job langsung memberitahu 2 anak buahnya untuk menghabisi Jesse. Di saat pertandingan pembuka selesai, Jesse meminta Ryan untuk tetap diam di tempatnya. Jangan menghiraukan apapun yang terjadi di sekitarnya. Sedangkan Jesse sendiri pergi untuk mencari Mara. Jesse mulai menjinakkan beberapa bom dengan bantuan Gus. Ia membuka pembicaraan dengan Mara yang baru saja tiba di bawah Omega. Mara mengatakan dengan santai bahwa ia tidak sabar melihat ketika ayahnya menghajar mereka. Di aula depan stadion, Jesse bertanya di mana ruang pengawas kamera pertandingan. Setelah Gus memberitahu, ia bergegas pergi ke sana. Jesse mencoba memberitahu pengawas bernama Al tentang bom yang ia temukan. Namun Al menganggapnya bercanda. Tiba-tiba 2 anak buah Job muncul. Untungnya Jesse berhasil menjauh dari sana. Sedangkan Al terbunuh di tempat tanpa bisa melawan. Anak buah Job terus mengejar. Namun Jesse berhasil selamat setelah memasuki lorong spesialis bekerja. Tiba-tiba Devlin mengejutkannya. Jesse menyimpulkan kalau ini adalah serangan teroris karena mereka bersenjata dan sangat terlatih seperti pasukan khusus. Jesse meminta saran apa yang harus dilakukan. Namun ternyata Delphine adalah salah satu dari musuh. Delphine langsung menodongkan senjatanya. Dengan kesal, Jesse segera menghajar Delphine hingga tewas.
Job yang sedang bersama Mara menghubungi Jesse. Jika Jesse menghalanginya, Mara akan dibunuh. Job mengatakan kalau ia berada di kursi paling terbaik di stadion. Setelah itu, Job membaca semua data Jesse yang adalah mantan pasukan khusus ahli bela diri jarak dekat. Kemudian PSI memperlihatkan anak lelaki Jesse di kursi penonton. Job segera memerintahkan Omega untuk membawa Ryan ke hadapannya. Namun Ryan menolak untuk pergi karena itu adalah amanat dari ayahnya. Omega mencoba menyeret Ryan, namun dua orang penonton menghalanginya. Karena tidak bisa melakukan apapun, Omega langsung pergi dari sana. Sedangkan Job merasa senang walaupun proses transfernya belum selesai. Kemudian PSI memperlihatkan Jesse melalui CCTV. Job langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Jesse. Di saat Jesse berjalan di aula penonton, dia salah mengira seorang anak yang mirip dengan Mara. Setelah itu, Jesse mulai berpikir tentang kursi terbaik di stadion dan ia segera pergi ke arena untuk menemukan kursi tersebut. Namun ada 3 musuh bersenjata yang mendekatinya. Jesse langsung berlari menjauh dan bersembunyi untuk mengecoh mereka. Saat musuh lengah, Jesse kembali dengan mengajar mereka. Setelah berhasil mengalahkan Omega, Jesse bertanya di mana Mara. Omega mengatakan kalau Mara berada di ruangan pemilik. Namun Jesse yang kesal tetap membunuh Omega dengan mematahkan lehernya. Kemudian Jesse dan Gus melihat peta stadion, namun mereka tidak punya cara untuk masuk ke ruang pemilik stadion. Akhirnya Gus memberikan tali untuk menyergap musuh dari atas menggunakan tali tersebut. Berpindah ke Job yang menghadiahi bom kepada Diana. Dan Gus yang menemukan satu bom yang masih aktif di lorong. Gus mencoba menjinakkannya, namun Gus salah memutus kabel dan bom itu langsung aktif. Dengan takut, Gus segera membawa bom tersebut untuk menjauh. Di saat Job ingin menekan tombol peledak, Jesse muncul dari luar kaca dengan senjata buatannya. Setelah pertandingan berakhir, Job langsung menekan tombol pemicu, namun tidak ada yang meledak karena semua bom sudah dijinakkan. Hanya bom yang dibawa Gus yang meledak di tempat sampah. Melihat Jesse hanya memegang senjata buatan, Job segera memerintahkan anak buahnya membunuh Jesse. Sedangkan Job segera pergi menuju lapangan helikopter dengan menyandra Mara. Setelah Jesse berhasil mengalahkan anak buah Job, ia langsung mengejar Job yang menyandra Mara. Kembali ke Jesse, ia berusaha menyelamatkan Mara walau terluka. Setelah berhasil melepas bom di tangan Mara, Jesse kembali menghajar Job dan melemparnya bersama bom tersebut hingga meledak di udara. Setelah itu, Diana menawarkan pekerjaan baru sebagai kepala keamanan. Namun, Jesse menolak karena ia ingin lebih banyak waktu bersama keluarganya. Akan tetapi, Mara mengatakan mereka akan mempertimbangkan tawaran tersebut dalam waktu 24 jam. Beberapa saat kemudian, Elisa tiba di sana. Terlihat ia sangat khawatir kepada keluarganya. Mara mengatakan kalau ayahnya adalah seorang pahlawan. Dan selanjutnya, film pun berakhir.